Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast ini spesial, khusus untuk warga Kutai Timur. Kenapa Om katakan spesial? Karena tamu saya pada malam hari ini adalah tamu spesial. Seorang tokoh yang banyak kalangan menyatakan bahwa beliau adalah petarung. Malam ini Om akan kupas tuntas terkait rekam jejak beliau di dalam pertarungan politik di Kabupaten Kutai Timur. Dinda saya, Mahyunadi, calon wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 yang berpasangan dengan Ardiansyah Sulaiman. Assalamualaikum Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Sehat? sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, mantap. Banyak orang yang menyatakan begini, kenapa baru kali ini mendukung Mahyunadi? Kemana kemarin-kemarin? Saya bilang, saya kemarin ada di pihak lain, karena saya menganggap kemarin itu makin kalah di Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya mendukung Mahyunadi karena Om yakin bahwa kali ini Mahyunadi akan memenangkan pertarungan di Pilkada Amin. 2020. Amin, amin, amin ya Allah. Ini tanda-tandanya kelihatan. Saya melihat aura kemenangan itu dari wajah Dinda luar biasa. Siap. Sampai-sampai untuk mengundang ke podcast saja ini, saya setengah mati mencari waktu. Siap. Dinda mengatakan siapkan jadwal. Saya bilang Dinda aja yang siapkan jadwal. Luar biasa Dinda. Gimana? Setelah mengikuti beberapa minggu ini, Dinda kelihatan begitu dipadati oleh kegiatan. Lalu kemudian saya melihat Dinda fit aja nih. Ya. Sejak berapa bulan terakhir ya, padatnya luar biasa memang. Antusias masyarakat itu sangat banyak yang menginginkan bertemu dengan saya. Ya. Demikian juga dengan Pak Ardiansyah. Akhirnya kami berpencar Ya. untuk mengefektifkan waktu karena menemui orang supaya semuanya bisa ditemui. Ya. Baik itu orang-orang yang memang sudah sahabat saya sejak lama, sebagian besar, Ya. juga sebagian orang yang sudah mendukung Pak Ardiansyah Sulaiman sebelumnya. Pada saat ini juga ada yang mau ketemu. Jadi baik orang yang sudah dukung juga mau ketemu maupun yang masih ngambang. Ya. Sejak saya berpasangan dengan Pak Ardiansyah Sulaiman, ya banyak sekali durasi pertemuan itu. Bahkan satu hari saya bisa baik pertemuan sosialisasi maupun tokoh-tokoh, satu hari saya bisa sampai 7 kali, 8 kali, 9 kali kadang-kadang. Dari jam 9 pagi saya sampai jam 1 malam ketemu sama orang. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa dan setiap yang saya temui itu responnya semua sangat positif, insya Allah. Ini sebuah gambaran bahwa kesan pertamanya sungguh baik ya. Kalau dalam iklan tuh kesan pertama begitu menggoda, Ya. selanjutnya terserah Anda gitu kan. Ini kesan pertamanya cukup baik. Ya. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan kesan pertama ini. Saya juga kan belum pertama kali ini maksud saya. Ya. Calon yang dulu juga pernah calon. Betul. Dulu juga saya sama, banyak juga permintaan, tapi durasinya jauh lebih banyak ini. Durasi sekarang lebih banyak. Jauh. Jauh. 2 kali lipat lebih banyak daripada dulu. Iya. Bahkan dulu itu kita masih kadang-kadang masih cari lagi di mana lagi pertemuan nih, harus lobby lagi. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang orang yang lobby kita minta pertemuan. Saya merasa bersyukurnya di situ. Itulah yang membuat saya tidak pernah merasa lelah. Kalau dulu saya merasa semangat karena saya selalu tahu bahwa saya maju calon, Ya. saya perjuangkan ini hal-hal yang benar, Ya. hal yang baik. Saya semangat makanya tidak lelah. Kali ini juga lebih semangat lagi. Karena memang durasinya 2 kali lipat, jadi harus lebih semangat. Ya. Semangatnya juga beda. Ya. Kalau dulu saya semangat karena yang saya perjuangkan itu baik dan benar, kali ini saya semangat karena yang saya perjuangkan juga baik dan benar, dan saya bersama orang yang baik dan benar.
bersama orang baik dan benar. Iya. Kan gini Dinda, 2 tahun sebelum pilkada itu banyaklah adik-adik kita atau teman-teman atau sahabat-sahabat Pak Yunadi atau loyalis semua Yunadi yang ke rumah ini. Coba dong Om, katanya, temui Pak Yunadi, berikan spirit, berikan semangat agar supaya beliau bisa bertarung lagi 2024. Saya hanya bilang begini, bahwa seorang petarung itu jika berada di bawah pasti akan merenungkan langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya. Ya. Itu satu. Kedua, Anda harus ingat bahwa seorang petarung itu tidak pernah menyalahkan orang lain ketika dia gagal meraih apa yang diperjuangkannya. Sehingga waktu itu saya tidak sempat ketemu dengan Dinda, tetapi teman-teman memberikan semangat kepada saya agar bertemu dengan Dinda. Sesungguhnya saya selalu berpikir, saya ini siapa sih yang selalu didatangi oleh teman-teman agar supaya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada Dinda agar supaya maju lagi 2024. Bahwa di situ ada harapan masyarakat Kabupaten Kutai Timur agar Dinda memimpin daerah. Ya. Saya sendiri kan sebenarnya tidak sampai berpikir sejauh ini. Ya. Saya di saat kalah pada 2019 yang lalu, saya berpikir Mayunadi udah selesai lah karir politik saya. Kenapa saya katakan demikian? Waktu itu sempat berpikir setahun setelah kalah masih sempat berpikir masih bisa yang akan datang lagi. Tapi menghadapi kenyataan hidup, saya pikir saya nggak punya peluang. Karena faktanya saya untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari aja baru mau memulai nih. Pada 2 tahun setelah kalah itu, tahun 2021 itu 2022 udah berpikir. Akhirnya ya karena waktu jadi anggota DPRD selama 16 tahun lebih, saya terlalu serius pada karir saya terlalu fokus pada kerjaan saya, sehingga saya hampir-hampir tidak sempat menyiapkan usaha cadangan. Sehingga waktu kalah saya berpikir, wah ini nggak ada usaha nih, gimana nih? Akhirnya pelan-pelan, untungnya saya punya saudara yang baik ya. Punya semua saudara yang baik, kakak saya dan adik-adik saya dan ibu saya yang sangat baik, selalu mengasih semangat. Dan istri saya yang juga luar biasa orangnya. Ya bahkan pada saat itu istri saya tuh ya udahlah, biasalah. Kalau rumah tangga sudah nggak punya apa-apa, kepepet, ya mau nggak mau istri yang jadi korban gitu kan. Ya udahlah, istri saya udah yang penting kita bisa happy gitu kan, bisa bahagia. Akhirnya juga rumah di Hidayatullah kami jual untuk memulai usaha baru. Saya punya prinsip pada istri saya, hidup itu yang penting bahagia. Daripada kita punya apa-apa tidak bahagia, lebih baik kita tidak punya apa-apa tapi hidup bahagia. Karena dengan kita bahagia, aura kita hidup terus, aura kita bagus terus. Kalau kita muram, sedih, maka aura kita akan tenggelam. Nah, jadi itulah kami menempuh hidup. Alhamdulillah di rumah yang dulunya saya sibuk, sudah sekarang di rumah lebih fokus, lebih banyak sama istri. Ya, tanda kutip, di rumah tangga kami suami istri bucin lagi ya. Jadi seperti seperti baru pengantin baru lagi, bahkan lebih dari pengantin baru kami bucin 16 lagi. tahun hidup di dunia politik, menghadapi manusia hampir tiap hari ketemu. Kemudian di 2019 2020 mengalami kekalahan. Dan tentu pada saat kita kalah kan banyak juga orang-orang tua sudahlah. Untuk apalagi kita ke Pak Yunadi. Tidak ada lagi yang bisa diharap. Nah, itulah perbedaannya. Jadi saya tegaskan sedikit. Saya ini kan dikenal orang yang sosial sangat tinggi. Betul. Kenal. Saya kenapa sampai jual rumah? Kalau untuk nafkah rumah tangga, sekolah anak cukup. Tapi saya tidak bisa lepas dari image bahwa manusia itu, Mayunadi itu sosialnya tinggi. Walaupun saya sudah kalah, orang nggak percaya kalau saya nggak punya duit. Banyak aja yang minta bantu macam-macam ke rumah. Ya saya bilang sama istri, kalau gini kita harus punya daya dan kekuatan untuk bisa bantu orang. Ya alhamdulillah, buka usaha
pelihara ayam sekarang sudah 60.000 ekor pelihara ayam. Targetnya sih harusnya tahun ini 100.000 ekor kalau nggak maju calon wakil Calon nih. wakil. Tapi karena mau calon wakil ya uang untuk bikin kandangnya kita Pending dulu dah. Iya. Jadi lumayan loh ayam itu. Bisa dapat 2.000 sampai 5.000 rupiah per ekor per periode. Satu periode itu 45 hari. Ya lumayan ya. Kalau bisa kita target tembus 100.000 kan ya lumayan lah. Kalau bisa rata-rata dapat 3.000 rupiah per ekor ya udah lumayan. Alhamdulillah. Nah karena itulah, karena memang orang masih banyak suka kontak-kontak saya, Iya. maka rupanya waktu disuruh nama saya masuk. Masuk banyaklah yang datang lobby-lobby kepada saya. Saya bilang ya kita lihat keadaan lah. Akhirnya memang tidak bisa dihindari. Kelihatannya saya harus maju, ya saya harus maju. Maju pun saya memilih di antara dua yang terkuat, Ya. yang punya peluang ya. Betul. Di antara dua yang punya peluang yang tinggi, ya saya harus memilih. Nah kalau saya kenapa wakil, saya pikir karena peluangnya di situ ya. Iya. Kalaupun saya ada maju nomor 1 katakanlah, peluangnya tipis di nomor 1. Jadi kita lebih melihat peluang bahwa peluangnya di wakil. Makanya saya memilih dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Memilih dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Ya, Walaupun sebenarnya juga ada yang mencocok-cocokkan dengan Pak KB misalnya. Ya ada. Iya. Saya nggak tahu apakah ada perintah lobby-lobby dari beliau atau nggak ada. Yang jelas ada empat orang yang intens berkomunikasi dengan saya, yang sering menghubungi saya untuk mencocok logi ke pihak Pak KB. Iya. Dan dengan Pak Ardiansyah Sulaiman itu ada lumayan banyak sih orang yang intens. Tapi dari situ, jadi ini saya garis bawahi bahwa saya maju bukan dipaksa, bukan kandang pali gitu kan, bukan kandang paksa kalau main domino, tapi saya memilih dan akhirnya memilih itu juga berdasarkan hasil rundingan. Memilih berdasarkan hasil rundingan, memilih berdasarkan peluang kemenangan di situ ada. Ya, memilih. Kalau peluang kemenangan kan sama sih ya. Iya. Sama, saya pikir 50-50 lah. Cuma berdasarkan hasil rundingan, saya sama keluarga, sama kakak adik saya, sama teman-teman saya, terakhir sama ibu saya. Bahkan dan ibu saya semuanya sepakat meminta saya untuk berpasangan dengan Pak Ardiansyah Sulaiman saja. Nah sebelum itu juga saya menemui teman-teman yang ada di luar Sangatta, orang yang sudah pensiun. Iya. Ya, orang yang sudah pensiun yang pernah menjadi bawahan Pak Ardiansyah Sulaiman. Iya. Kan dari bawahan Pak Ardiansyah Sulaiman maupun Pak KB. Iya. Karena saya kan ingin, kenapa saya jauh penjajakannya? Karena saya ingin berpasangan, ini panjang urusannya. Nanti kalau kita membangun, kita membangun masyarakat yang banyak, otomatis harus kompak. Makanya saya utamakan untuk kekompakan. Maka saya katakan, saya jajakin, dan saya temuin teman-teman di Samarinda, di Tenggarong yang sudah pensiun, saya katakan bagaimana, kemana saya nih antara dua pilihan. Sebagian besar, bukan sebagian besar, semua mengarahkan saya ke Pak Ardiansyah Sulaiman. Luar biasa. Ada yang bilang, ada beberapa orang bilang beliau itu orang baik katanya. Jarang bermasalah dengan orang. Kalau ada bermasalah dengan orang berarti bukan beliau yang salah, kita yang salah. Iya. Kalau kita bermasalah dengan beliau, kata mereka itu berarti bukan beliau salah, kita yang salah. Kata beliau, ya udahlah kalau gitu Bismillah. Bismillah berpasangan dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Dan ini perjalanannya sudah mulai luar biasa nih. 18 kecamatan saya pantau dari media sosial, luar biasa. Ada sekitar lebih 100 relawan bukan. Kemudian diusung oleh partai-partai yang memang partai-partai yang memiliki basis suara yang luar biasa. Katakanlah seperti Partai Demokrat. Ada yang ingin saya katakan di sini Dinda, bahwa saya adalah orang yang paling bersyukur di Pilkada tahun 2024 ini. Kenapa saya katakan saya orang yang paling bersyukur? Pertama kan saya membawa Mbak Dona. Kemudian saya berpikir, aduh kalau Mbak Dona jadi maju di Kutai Timur, saya adalah orang yang paling pusing. Ditambah lagi dengan Haji Irwan. Jika Haji Irwan juga maju, tambah pusing lagi saya. Gimana jalannya saya bisa mendukung Bang Yuladi nih? Tapi alhamdulillah Tuhan berkata lain. Mbak Dona ditakdirkan untuk berpasangan dengan Andi Harahap di PPU. Kemudian Haji Irwan tidak jadi maju, walaupun digadang-gadang sebagai poros ketiga. Dan alhamdulillah ini total full
Kalau Dinda mengatakan saya mewakafkan diri saya untuk Kita Timur, kali ini saya ingin mengatakan saya ingin mewakafkan podcast ini untuk relawan-relawan ARMY. Luar biasa, Agar supaya teman-teman relawannya bicara tentang ARMY saja, tidak usah bicara dengan pasangan-pasangan lain. Oke Dinda, tentu di dalam benak Dinda, pikiran Dinda, ada gagasan yang Dinda bawa nih untuk kemajuan Kita Timur. Iya. Relawan kita bukan 100 ya, relawan kita sehari ini sudah 220 lebih. 220 relawan yang ada di Kutai Timur ini. Dan semuanya alhamdulillah solid. Dari sebagian relawan itu, sebagian besar mereka membiayai relawannya masing-masing. Ya, dari kita ya, namanya relawan, relawan dan simpatisan. Kemudian kalau Kanda mewakafkan diri ini, host sekaligus ownernya ini, nggak takut kehilangan viewers apa? Persoalan itu persoalan lain. Iya. Dulu juga kan saya mewakafkan podcast saya untuk ASKB. Iya. Nah sekarang saya wakafkan podcast ini untuk ARMY. Nah saya juga tidak merasa ada kehilangan orang tidak akan menonton podcast saya. Iya. Ini adalah bagian daripada sumbangsi saya. Dan saya pikir kali inilah jalan untuk saya membantu Dinda Banyunadi. Siap. Sebab selama ini tidak pernah saya bantu tuh. Iya. Kali ini saya menyatakan bahwa kali inilah saya membantu Dinda. Ya. Nah, maka dari itu harapan masyarakat juga di balik majunya saya banyak. Karena dulu saya punya ide-ide dan gagasan yang memang banyak sekali yang tidak tersampaikan. Walaupun ada sebagian yang sudah dilaksanakan juga oleh pemenang yaitu ASKB pada saat itu. Namun ada beberapa hal yang belum terlaksanakan dengan baik. Ya, ide-ide gagasan nanti saya akan coba rundingkan dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Dia sebagai wakil, tentunya ya berbeda dengan bupatinya karena kebijakan nanti pasti lebih banyak di bupati. Nanti saya membantu untuk melancarkan kebijakan itu. Tapi itulah kenapa saya memilih Pak Ardiansyah Sulaiman, karena saya yakin dengan kedewasaan beliau, dengan bijaksananya beliau, saya yakin nanti bahkan mungkin minggu depan kami mulai menggagaskan visi misi. Saya yakin bahwa beberapa program-program unggulan yang saya ingin laksanakan pasti beliau akan akomodir. Kita di Kutai Timur ini kan banyak keluhan masyarakat tentang pengangguran yang banyak. Lapangan kerja. Begitu, buka lapangan kerja baru, harapan kita orang-orang sangat tak bisa bekerja, ternyata lebih banyak orang dari luar yang bekerja diterima di perusahaan. Alasan perusahaan karena skillnya nggak ada, pengalaman kerja nggak ada. Nah oleh karena itulah di Kutim hebat itu pertama huruf H itu handal sumber daya manusianya. Handal sumber daya manusia itu termasuk bukan hanya dari pendidikan formal, tapi termasuk juga dari pendidikan non formal. Orang yang sudah lulus SMA, yang sudah lulus kuliah, kita masukkan lagi dalam pendidikan spesifikasi khusus non formal yang bisa mereka mendapat sertifikat sama dengan pengalaman kerja. Makanya jalannya adalah konkretnya kita akan buat BLK yang terpadu di Kutai Timur ini. Jadi BLK sekarang sudah ada. Namun BLK yang ada ini BLK mandiri. Ini menarik nih, BLK terpadu. BLK kita kan memang di situ spesifikasi khusus untuk misalnya operator saja. Nah, masyarakat ingin tahu apa yang Dinda gagas terkait dengan BLK plus itu. BLK terpadu itu. Dalam opini saya bahwa kalau kita bikin BLK mandiri, tidak banyak orang yang tertarik untuk masuk, sehingga BLK itu hidup segan masih tak mau. Tapi kalau kita mau garap, jangan tanggung-tanggung, all out, besar-besaran, bikin bagus, sehingga yang datang di BLK kita nanti yang besar terpadu, di situ ada pelatihan mekanik, tukang las, UMKM dan sebagainya ada di BLK itu. Termasuk pertanian semuanya ada di BLK itu. Nah, itu BLK. Sehingga nanti yang datang bukan hanya orang-orang pencari pekerjaan, tapi kita harapkan setiap orang yang lulus kerja ingin mendapatkan pengalaman non formal, sertifikat non formal, maka bisa lari ke BLK itu. Bahkan saya target bukan hanya orang Kutim yang ke BLK, bukan hanya orang Sangatta maksud saya, tapi orang-orang pedalaman juga, bahkan orang dari Bontang, dari wilayah-wilayah lain bisa masuk di BLK kita. Kalau gagasan ini bisa Dinda wujudkan dengan Pak Bupati Ardiansyah Sulaiman,
ini adalah langkah konkret Iya. yang bisa Dinda sumbangkan, bisa Army sumbangkan kepada masyarakat Kutai Timur agar bisa bertarung di lapangan kerja. Bukankah kita memang Kutai Timur ini kan tidak lama lagi ada kelanjutan dari proyek metanol itu. Kemudian kebun-kebun kelapa sawit kita membutuhkan tenaga skill yang luar biasa. Belum lagi nanti misalnya jika perkebunan kelapa sawit itu digiring untuk dibangun hilirisasinya, ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dan ketika BLK yang Dinda gagas itu bisa diwujudkan dengan baik, maka disinilah tenaga kerja kita bisa merdeka di Kabupaten Kutai Timur. Iya, itulah memang kita harus siapkan BLK itu karena kita khawatir di saat buka lapangan pekerjaan nanti orang kita jadi penonton lagi. Alasannya lagi klasik lagi, bahwa skillnya tidak siap. Ya. Jadi kita harus siapkan skillnya duluan sehingga apabila ada buka lapangan pekerjaan, saya berpikir kecuali habis Ya. anak-anak kita, habis orang Kutai Timur bekerja semua diterima, baru ada orang luar masuk. Saya inginnya begitu. Iya. Oleh karena itulah sumber daya manusia mereka secara legal ya, secara sumber daya manusia secara legal harus dipersiapkan untuk menunjang pembukaan lapangan kerja yang akan datang. Harus disiapkan. Yang mau kerja di perusahaan, yang mau alat berat dan lain sebagainya, sudah kita harus siapkan mulai dari BLK itu. Nah, tadi kita sudah menjurus masuk langsung ke persoalan kebutuhan tenaga kerja dengan membuat BLK terpadu begitu, mereka sudah siap sebagai pekerja-pekerja yang handal di lapangan. Kan begini Dinda, bahwa dari sejak awal terbentuknya Kabupaten Kutai Timur ini, masyarakat kita kan selalu juga berpikir kapan sih ada bandara kita. Di pikiran Dinda terkait dengan bandara yang selalu diiming-iming oleh masyarakat Kutai Timur, apalagi sekarang perkembangan masyarakat kita luar biasa. 3 wilayah di Muara Benteng Mawakal, kemudian di Sangkuliran dan sekitarnya, kemudian Sangatta ini membutuhkan transportasi cepat agar mereka bisa mengakses kegiatan di luar dengan cepat. Iya, bandara kan yang sudah ada. Ya. Bandara KPC yang akan kita tingkatkan mungkin gitu. Tapi kalau untuk membuat bandara baru mungkin perlu pertimbangan yang sangat matang. Saya bukan berarti, ini mohon maaf ya, saya bukan berarti tidak akan melaksanakan pembangunan bandara. Cuman kita membuat pertimbangan yang sangat matang. Tolak ukurnya sederhana mungkin. Yang pertama adalah Jakarta Bogor. Kenapa di Bogor tidak dibuat bandara? Padahal jarak Jakarta Bogor itu sampai 2 jam. Kenapa orang Bogor terbangnya justru ke Soekarno Hatta? Ya gitu. Itu salah satu tolak ukurnya. Jadi mungkin bisa dikaji, tapi ini belum kebijakan ya. Ini baru opini, belum kebijakan. Bisa dikaji jarak Bontang Sangatta Samarinda yang nanti akhirnya hanya 1 jam setengah. Dengan adanya jalan tol. Dengan ada jalan tol dari Samarinda ke Bontang. Dari Bontang ke Sangatta kita bikin highway. Highway yang 2 jalur, bukan tol tapi 2 jalur bebas hambatan. Maka jarak Sangatta ke Samarinda itu hanya 1 jam setengah. Itu ekuivalen dengan Jakarta Bogor. Gitu. Tapi pelabuhan yang memang harus kita maksimalkan. Nah, saya mau masuk ke situ tadi. Ya, pelabuhan memang untuk pelabuhan harus kita maksimalkan. Pelabuhan itu 2011 dimulai digarap. Itu usulan saya waktu saya wakil ketua DPRD. Pada saat itu Pak Isran mengusulkan Multias. Kami di DPR punya inisiatif, saya sendiri punya inisiatif bahwa kita DPR juga harus ada usulan Multias inisiatif. DPR, akhirnya kita usulkan pelabuhan. Dan pada saat itu kita kasih kalau tidak salah anggarannya 127 miliar. Tambah kita lobby lagi dengan almarhum Pak Johan Shah Ibrahim pada saat itu Kadis Perhubungan. Jadi dapatlah dari pemerintah pusat juga sekitar 100 miliar untuk bikin causeway-nya. Causeway-nya kita bikin jetty-nya sampai ujung. 2011, dan itu ya beberapa kali proyek sudah tidak terselesaikan pelabuhan itu. Padahal manfaatnya luar biasa. Kalau pelabuhan itu terselesaikan dengan baik, siklus barang dan jasa, kemudian kenyamanan orang-orang masyarakat yang ingin pulang kampung dan sebagainya bisa terpenuhi.
Jadi singkatnya, saya tadi cerita dulu kan saya usulkan, kelihatannya bagaikan lagu juga. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi saya dulu usulkan sebagai wakil ketua DPRD, nanti saya selesaikan sebagai wakil Bupati Kutai Timur. Harus tuntas pelabuhan Kenyamukan. Kita tuntaskan pelabuhan itu. Luar Insya Allah, biasa. insya Allah. Karena itu impian masyarakat. Tadi bandara, tetapi dengan berbagai pertimbangan yang Dinda pikirkan tadi. Contoh konkretnya misalnya memberikan perbandingan antara Bogor Jakarta. Ya. Iya kan? Maka yang ada di pikiran Dinda itu adalah bagaimana menyelesaikan pelabuhan Kenyamukan itu. Ya. Jadi kalau bandara juga ini saya perjelas lagi. Kalau kita bandara yang memakai nanti elit ya. Iya. Tapi kalau kita maksimalkan jalanan, semua orang bisa menikmatinya. Betul, betul. Orang menikmatinya. Kemudian Samarinda Makassar itu pernah dibuka. Penerbangan Samarinda Makassar seminggu 3 kali. Kadang-kadang ditunda. Semuanya turun ke Balikpapan. Gara-gara tidak ada penumpangnya. Iya, iya, iya. Jadi faktor-faktor itu jadi pertimbangan. Tapi saya setuju juga kalau kita buat bandara nanti untuk membuat investasi lebih gampang ke Kutai Timur, karena di Kutai Timur ini ada kawasan ekonomi khusus. Iya. Jadi kawasan ekonomi khusus itu nanti perlu bandara supaya para investor-investor mudah mengakses kawasan ekonomi khusus itu. Jadi opsinya adalah kita akan bicarakan dengan KPC, bandara KPC yang akan diperpanjang runway-nya, fasilitasnya diperbaiki, runway-nya diperpanjang. Itu. Saya pikir itu juga solusi agar supaya anggaran kita tidak terlalu terfokus pada kegiatan infrastruktur yang menguras dana yang besar. Ya. Kita kan alhamdulillah bahwa kita diberkahi. APBD kita besar. Kemudian kan orang selalu menyorot itu bahwa APBD besar tapi tidak kelihatan tuh hasil pembangunan. Ya orang-orang seperti itu kan selalu menggunakan kacamata kecil. Padahal sesungguhnya kalau kita mau lihat pembangunan yang terjadi saat ini luar biasa. Di 18 kecamatan itu kan sudah bangun jalan dan sebagainya. Memang bahwa pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini tidak bisa disamakan dengan Samarinda misalnya. Karena kita 18 kecamatan. Kemudian jaraknya dari kecamatan yang satu dan kecamatan yang lain sangat jauh tuh. Itu membutuhkan juga infrastruktur jalan yang luar biasa dan menjudut anggaran yang besar. Dinda, apakah Dinda misalnya? Ini kan orang selalu mengatakan ke setiap pilkada itu pasti ada ngomong masalah daerah otonomi baru. Kalau pikiran Dinda, apakah sepakat dengan daerah otonomi baru itu? Iya, kalau ada DOB dari dulu saya sepakat. Iya, iya. Cuman kan pemerintah pusat ada moratorium. Betul. Menghentikan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, DOB memang harus dibuat. Sepanjang memang DOB itu mampu hidup sendiri. Iya, iya. Ada sumber daya alam di sana yang menjadikan pendapatan bagi mereka. Iya, iya. Jangan sampai juga DOB itu dibuat, sumber daya alamnya tidak ada, anggaran tidak ada. Saya rasa kalau dibuat misalnya DOB Kutai Utara misalnya, it's okay, masih masuk. Apalagi nanti yang akan datang kan ada buka tambang baru di daerah Busang dan lain sebagainya. Daerah Sangkuliran juga. Ya saya pikir DOB sangat bagus, sangat layak. Sederhana gini. Ya. Kutai Timur sekarang itu luasnya 35.747 km persegi. Ya. Diurusi oleh 1 bupati dan 1 wakil. Ya. Kalau dimekarkan jadi 3 kan jadi 3 orang yang ngurusin, 3 bupati 3 wakil yang ngurusin. Lebih banyak yang ngurusin kan lebih bagus tuh. Iya. Dan pelayanan masyarakat lebih terdekatkan, mendekat pada melihat masyarakat. Sekarang masyarakat kita di Busang katanya. Mau ke sini jauh sekali mereka. Kalau kantor bupatinya di sana kan lebih gampang mereka, itu sederhananya. Nah, kalau terkait anggaran tadi dikatakan banyak, tapi pembangunan tidak kelihatan. Ada 2 hal ya. Yang pertama bahwa anggaran banyak itu kan baru 2 tahun terakhir ini. Iya. Jadi pemerintah juga kaget. Akhirnya anggarannya banyak tidak terselesaikan dengan baik. Ya, tidak terselesaikan dengan baik. Itulah kenapa memang ya saya tertarik berpasangan dengan Pak Ardian. Karena dengan anggaran yang banyak itu, bagi saya beliau ini bupati hoki. Iya. Ini harus hati-hati nih. Betul. Beliau bupati hoki. Hoki sebagai bupati, bukan sebagai Pak Ardiannya ya. Iya. Karena kalau sebagai Pak Ardiannya kan beliau orangnya sangat sederhana ya, sangat biasa. Tapi sebagai bupati beliau sangat hoki.
Selalu diikuti keberuntungan. Iya, selalu diikuti keberuntungan. Iya. Dan keberuntungan itu terbawa kepada masyarakat Kutai Timur. Iya, iya. Dulu 2014-2015 di ujungnya beliau 2015 beliau jadi Bupati Kutai Timur Iya. sejenak. Iya. Pada situ APBD Kutai Timur tembus 3,6 triliun. Tapi nasib kurang beruntung, beliau kalah. Iya. Dipimpin oleh bupati selanjutnya, APBD Kutai Timur turun terus, defisit. Mungkin kita masih ingat yang namanya defisit. Betul. Sampai APBD Kutai Timur kalau saya tidak salah 2019 itu tinggal 1,8 triliun. Kalau kita defisit, jangankan mau bangun, bayar hutang aja nggak cukup. Benar. Defisit. Tapi beruntung beliau 2020 kemarin menang lagi melawan saya. APBD Kutai Timur naik lagi di tangan beliau. Sampai sekarang tembus, katanya ini perubahan ini bisa tembus bisa tembus 14 triliun. 14 triliun. APBD Kutai Timur. Bayangkan tuh hokinya beliau tuh. Iya, iya. Saya rasa ini perlu dipertahankan bupati yang hoki seperti ini. Jadi masyarakat juga jangan sampai salah pilih. Iya, 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 iya. Takut salah pilih yang kurang hoki kan defisit lagi nanti. Ya kenapa saya mendukung tidak Manulali? Karena saya melihat di situ ada jalan keberuntungan. Ya, dan selain memang hoki, dan itu juga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Iya. Tidak asal-asalan. Kemudian harus terencana dengan baik. Tidak ada nanti pembuatan parit yang di hilirnya lebih tinggi daripada di hulunya sehingga menggenang. Betul, betul. Jalanan juga kita buat infrastruktur ya harus buat lebih efisien. Yang perlu dibeton dibeton. Iya. Yang tidak perlu dibeton ya aspal saja cukup. Jadi saya berpikirnya ke situ nanti. Makanya kalau kita menang, saya akan usulkan akan buat perencanaan baru. Kutai Timur 20 tahun yang akan datang. Kita buat mapping perencanaan baru. Bahkan kalau saya ingin Kutai Timur itu punya blueprint tentang perencanaan Kutai Timur. Yang mana masyarakat Kutai Timur bisa mengakses perencanaan itu cukup lewat HP dan lain sebagainya, sudah bisa tahu ya, rencana pembangunan Kutai Timur yang akan datang. Jadi itu beberapa puluh tahun yang akan datang kita bisa mengacu pada perencanaan itu. Nah itu. Kemudian di Sangatta sendiri, coba kita lihat di Suarga Bara. Iya, iya, iya. Suarga Bara kan misalnya panorama kita masukin. Panorama itu dari tahun berapa itu aspalnya itu nggak pernah rusak-rusak tuh. Jadi walaupun tidak dibeton dengan pengaspalan bisa bagus. Ada dua keuntungan pengaspalan. Yang pertama biayanya lebih murah. Iya. Yang kedua rumah masyarakat tidak jadi lebih rendah daripada jalanan. Iya, iya. Karena kalau betonisasi semuanya akan lebih tinggi. Jadi mungkin 50 cm Iya. rumah masyarakat jadi lebih rendah daripada jalanan. Nah, mungkin nanti kita bikin klasifikasi jalanan. Yang jalan-jalan mobil-mobil kecil saja masuk cukup dengan aspal, yang besar-besar dengan beton. Itu supaya apa? Kalau semua jalanan kota, aspal dan beton itu sudah jadi semua, maka tidak ada lagi jalan Sudarso yang kotor. Karena kotoran-kotoran itu sebagian besar dibawa keluar dari gang-gang yang masih belum teraspal. Maksudnya ya belum baik ya, belum terlapis dengan baik. Itu. Nah, anggaran sendiri juga walaupun punya rencana dan lain sebagainya, rencana sudah bagus, semuanya sudah bagus, anggaran sendiri juga bisa tidak terlaksana. Ada kemungkinan tidak terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena faktor politik dalam kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang tidak mesra bisa membuat pembangunan itu tidak bagus. Oke, kepemimpinan yang tidak mesra membuat pembangunan itu tidak bagus. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat yang Om sering dengar nih. Ini jangan-jangan pemilihan nanti ini bisa lagi nih terjadi kesan dua matahari kembar di Kabupaten Kutai Timur. Ya, saya secara filosofi alam ya, saya ini kan orang yang memang kata orang maju keras. Iya. Tapi saya bukan pembangkang. Iya. Saya keras tapi bukan pembangkang. Kenapa? Karena secara filosofi saya ini anak kedua dari 10 bersaudara. Iya. 2006 kakak saya meninggalkan Kutai Timur, pindah ke Jakarta. Nat, kata beliau, saya berangkat ke Jakarta cari hidup di sana, saya backup karir kamu dari Jakarta, di sini kamu saya jadikan, tapi seperti 8 orang adik-adik. Kamu bina adik-adik dengan baik. Alhamdulillah sekian lama saya menerima perintah dari beliau. Saya jalankan mewakili beliau ke adik-adik. Alhamdulillah mungkin bisa dikata keluarga Haji Mansur Mante 10 bersaudara bisa dikatakan keluarga paling akur dan rukun di
Sanata ini. Betul. Berarti saya berhasil menjalankan perintah kakak saya dan membina adik-adik saya semuanya. Ini sebuah filosofi bahwa saya sudah biasa jadi wakil. Yang saya mau katakan dan saya sampaikan kepada orang-orang, kalau Mahyunadi itu rekam jejaknya saya tahu. Beliau adalah sosok yang samina wa ta'na. Apa yang dikatakan abangnya, apa yang dikatakan oleh Pak Mahyunadi, itu yang diikuti oleh beliau. Nah, Terkait pun dengan politik. tapi juga demikian juga sebaliknya. Kakak saya kadang-kadang bertanya juga pada saya, Iya. menurutmu bagaimana? Ada ini begini, menurut kamu bagaimana? Saya kasih penjelasan pada beliau. Oke, kata beliau, laksanakan. Demikian juga sebaliknya. Saya walaupun penurut yang baik, tapi saya pemberi improve yang baik juga. Iya. Jadi saya selalu memberikan masukan-masukan yang baik, yang konstruktif, yang membangun, sehingga ya walaupun jauh kakak Mahyudin di Jakarta, akhirnya kami selalu akrab, selalu bersaudara. Dan masukan-masukan yang konstruktif itu, apakah nanti juga akan dilakukan ketika menjadi wakil Bupati Kabupaten Timur? Insya Allah dilantik. Oh pasti. Itulah kenapa saya memilih Pak Ardian. Ya. Karena saya harus memberikan masukan yang konstruktif. Dan Pak Ardian saya pastikan bisa menerima masukan saya. Iya. Itulah kenapa saya memilih beliau. Karena banyak sekali memang ide-ide yang saya masukkan. Termasuk sekarang di sukses ini ya. Iya. Di sukses ini alhamdulillah kemarin jujur saya katakan dapatnya Demokrat, dapatnya Gerindra itu karena masukan saya kepada beliau. Oh. Ya alhamdulillah kita dapat. Jadi termasuk hal-hal lain juga, maksudnya baju kami yang kami pakai, yang nanti yang resmi itu juga masukan saya, yang saya kemarin bawa tukang jahit, macam-macam lah. Jadi beliau orangnya sangat welcome ya. Cuman memang ya orang tua, jangan keras-kerasan sama orang tua. Kita harus menaruh hormat pada orang tua. Takut busung. Iya, takut busung. Ada hadis, saya pernah dengan Ustadz. Ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa orang yang menghormati orang tua, maka Allah akan memuliakan di hari tuanya. Gitulah. Barang siapa orang yang memuliakan orang yang lebih tua, maka Allah akan memuliakan dia di hari tuanya. Gitulah. Jadi orang tua. Makanya saya sama Kak WP sendiri kan, walaupun dulu tidak dukung saya kan tidak pernah sedikit pun berkurang hormat saya sama KWP. Walaupun saya pernah marah sama Linda. Iya. Tapi saya kan nggak saya berkurang hormat saya. Betul. Karena menurut saya rasa empati, simpati sama orang itu sebuah investasi yang sangat mahal. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini yang luar biasanya Linda. Tidak ada musuh, semua adalah kawan. Kalaupun ada yang musuhi, mungkin otaknya lagi koslet itu. Iya. Karena jujur, adik saya kan Haris itu sejak ada di Sanata kan selalu bersama dengan Mahyunadi. Selalu datang ke sini. Saya bilang, ngapain sih selalu ikut-ikut dengan ulat itu? Apa yang telah diberikan kamu kepada Yunan? Dia bilang susah, dia bilang, Kak. Saya dengan Mahyunadi itu yang bisa memisahkan saya tidak bersaudara itu karena kami lain. Iya. Ibunya Mahyunadi tidak melahirkan saya. Saya bilang pertahankan. Karena seseorang itu bisa dikatakan bersaudara bukan karena dia hanya dilahirkan di satu rahim, akan tetapi bagaimana membangun hubungan kemanusiaan, hubungan persaudaraan, di mana kita susah sama-sama, di mana kita merasa nyaman kita nyaman sama-sama. Itulah intisari dari persaudaraan, dan itu Pak Mahyunadi bisa lakukan itu. Makanya saya tidak heran kalau banyak orang-orang yang, apalagi relawan-relawan yang kemarin dimakin itu, hampir semuanya sekarang solid di ARMY sana. Iya, karena memang saya tuh senang bersaudara sama orang. Jadi hubungan kami itu seperti dengan Aris itu betul-betul udah kayak saudara. Banyak sekali di Miau misalnya, kepala desa Miau itu Louis itu udah kayak saudara. Makanya kalau manggil saya nggak ada bos, nggak ada apa, panggil Nat gitu aja, panggil nama aja. Banyak sekali. Jadi memang itu ya saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Orang nyaman aja kali sama saya nggak buat-buat. Orang nyaman aja kali sama saya, dan saya juga nyaman sama orang. Dan saya satu punya sifat, saya nggak punya dendam sama orang. Sedikit pun nggak pernah punya dendam sama orang. Jadi alhamdulillah Allah memberikan saya sifat seperti itu. Saya nggak punya dendam. Karena saya baca buku dari karangannya Ipo Santosa. Ipo Santosa mengatakan dendam kepada orang itu, orang yang kita dendam tenang-tenang aja tidur.
kita yang sakit hati. Baperan kita. Kita baper. Iya. Jadi orang yang kita dendamin, orang yang kita benci, dia tenang-tenang aja tidur nggak merasa. Kita yang sakit hati. Jadi lebih baik nggak usah punya dendam. Itu katanya Ipo Santosa. Jadi, nah tadi saya juga mengatakan bahwa dalam pembangunan semua rencana bisa terencana dengan baik. Cuman pelaksanaannya bisa tidak terlaksana. Salah satunya adalah 2 matahari. Nah itu dia. Nah itu dalam kenapa bisa terjadi 2 matahari? Karena persaingan politik. Seperti sekarang ya misalnya. Terjadi persaingan politik, Pak Bupati masih mau maju, wakilnya mau maju menantang. Akhirnya terjadi persaingan politik. Akhirnya terjadi pengkotak-kotakan. Terjadi penjegal-jegalan di anggaran. Kalau sudah terjadi begitu kan masyarakat yang kasihan. Betul. Ya banyak faktor lah ya, saya nggak etis kalau saya ungkapkan di podcast ini. Nah, apa yang membuat terjadi persaingan seperti saya katakan tadi, sama-sama sih mau maju. Makanya saya memilih Pardian supaya kita bisa mesra, bisa romantis. Karena apabila saya berpasangan dengan Pardian, kalau menang maka kami tidak akan terjadi persaingan politik. Karena seandainya 2030 saya mau maju, pasti tidak bertentangan dengan Pardian karena beliau sudah 2 periode, tidak bisa maju lagi. Kalau perlu kita dorong Pardiansa untuk maju ke Kaltim. Itu memang kan kayaknya kodratnya orang Kutim tuh, pemimpin Kutim kayaknya ke sana. Betul. Itu saya akan perjuangkan itu. Nah, Pak Ardian juga pasti dukung saya. Karena Kutim hebat itu, handal, elaboratif, dan kemudian berdaya saing dan berkelanjutan pembangunannya, maka dengan kata-kata berdaya saing dan berkelanjutan itulah pasti beliau yang akan datang pasti dukung saya untuk melanjutkan program-program beliau saat kami memimpin. Dukung-mendukung, saling mendukung. Ini ada pertanyaan netizen yang kadang kan netizen itu nakal bertanya, tetap rasional. Katanya begini, ini kan Golkar sekarang dipimpin oleh KB. Lalu kemudian ketika KB gagal, nanti orang berpikir lah Pak Bang Wilhadi nanti ngambil Golkar tuh. Nah menurut kamu jadi gimana nih? Ini pertanyaan nakal nih, tapi perlu jawaban. Iya, dalam politik itu semua bisa terjadi. Siapa yang bisa menyangka saya ke Perindo? Siapa yang bisa menyangka? Dalam politik itu bisa terjadi semuanya. Tapi saya rasanya tidak kembali ke Golkar. Rasanya tidak kembali ke Golkar. Walaupun pernah ikut berkeringat, ikut berdarah-darah membangun Golkar Kabupaten Bogor. Itu kan bagian dari perjuangan ya. Orang semua bisa klaim, saya juga bisa klaim. Cuman Golkar juga berpikir sebaliknya bahwa Mayunadi itu dulu dibesarkan Golkar. Jadi kalau saya klaim saya membesarkan Golkar, tapi Golkar juga klaim Mayunadi dibesarkan Golkar. Saling membesarkan. Iya, jadi saling membesarkan. Jadi ya klaim itu ya sudahlah, politik lah. Berkeringat memang berkeringat lah. Saya dari nol di Kutai Timur, bahkan Golkar satu-satunya pernah menang di Kutai Timur, cat saya saja jadi ketua. Jadi walaupun pas-pasan gitu menangnya, tapi ya sudahlah. Kita tidak akan kembali lagi. Kita akan bikin langkah baru, bikin hidup baru. Masih banyak hal-hal baru yang akan kita temukan ke depan. Lagian kan di Golkar juga sudah banyak antriannya, Sekarang ada banyak saya lihat di Golkar ya. Ada misalnya Pak Kasmidi katakanlah misalnya masih ada Pak Anjas, masih ada siapa? Avanza misalnya, masih ada Asti dan lain sebagainya, masih banyak. Udah kasih kesempatan mereka aja lah. Berilah kesempatan mereka aja. Saya akan membangun rumah saya sendiri dan membesarkan rumah saya sendiri. Kita akan bikin langkah baru lah. Masih banyak hal-hal menarik yang akan datang yang kita lakukan di luar dari Partai Golkar. Luar biasa. Iya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sudah terjawab nih. Sebenarnya ini pertanyaan sisipan sih sebenarnya. Akan tetapi alhamdulillah mendapat jawaban yang sempurna dari Pak Mahyuladi bahwa insya Allah ketika beliau menang, beliau tidak akan ikut terlibat lagi untuk mengambil alih Golkar, akan tetapi akan membesarkan rumah yang membesarkan dirinya saat ini, yaitu Perindo. Dinda, ini kan seakan-akan diberi karpet merah nih oleh PKS. Kita juga harus memberi apresiasi kepada partai PKS, 7 kursi dan Perindo 1 kursi. Iya kan? Kalau PKS memotot kan ngapain lagi ngambil orang lain? Dia tinggal nambah 1 atau beli partai lain kan bisa mengusing dirinya sendiri. Tetapi PKS melihat bahwa peluang kemenangan Pilkada 2024 itu ketika Adiasa Sulaiman berpasangan dengan
Mahyunati. Ya. Dan itu terwujud. Ya, saya akui bahwa ada karpet merah. Ya. Cuman kan yang lewat di karpet merah tidak semua orang. Jadi orang terseleksi lah yang lewat di karpet merah itu. Iya. Dan saya lolos dari seleksi itu. Iya. Mereka melakukan survei bahwa secara elektabilitas ada 2 orang yang elektabilitasnya maksimal. Saya dan orang lain. Saya nggak sebutkan nama. Saya dengan orang lain. Dan setelah lobby, sayalah yang disepakati untuk berdampingan dengan Pak Ardian Sulaiman. Ya gitulah. Jadi ya saya garis bawahi lagi bahwa istilah karpet merah itu memang ada ya. Cuman karpet merah itu menurut saya bukan untuk semua orang. Jadi bukan karena perindonya satu, mungkin, tapi juga karena yang pertama itu elektabilitas. Itulah yang saya katakan saya terseleksi masuk di karpet merah itu karena elektabilitasnya memang disurvei sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya. Udah luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bukan perbincangan sampai di sini saja nih, Dinda. Ya. Ini adalah pra. Kemudian nanti kita akan berbincang lagi terkait banyak hal, terkait gagasan Dinda mau dikemanakan Kabupaten Kutai Timur ini bersama dengan Pak Ardian Sulaiman. Ya. Karena bagaimanapun juga 60% itu harapan masyarakat Kutai Timur ini di 2 pasangan ini kepada pasangan Ardi. Ini harapan ini harus diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa membawa kesejahteraan kepada mereka. Salah satunya diantaranya tadi adalah gagasan Dinda untuk membangun balai latihan kerja yang plus. Tidak hanya balai latihan kerja untuk satu mata pekerjaan saja. Terpadu ya, bukan mandiri ya, terpadu. Gitu. Jadi terpadu semua aktivitas itu bisa dilatih di apa yang Dinda gagas itu, termasuk pertanian. Karena bagaimanapun juga kita adalah bagian penyangga dari IKN. Pikiran Dinda terkait IKN dan Kabupaten Kutai Timur. Ya, IKN kan kita berpikir mungkin 3-4 tahun yang akan datang. Kita penyangga IKN mungkin penyangga yang termasuk di ujung ya, di ujung. Tapi kita punya kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau kita penyangga IKN mungkin dari sektor industrinya. Kemudian katakanlah kalau di Jakarta, ibu kotanya Jakarta, kemudian kawasan industrinya di wilayah Depok misalnya ya. Tangerang ya gitulah, Tangerang. Ya gitulah. Jadi kita penyangganya di sektor industri yang meningkatkan sektor industri dan pertanian secara umum. Kita akan coba mapping, makanya saya katakan blueprint Kutai Timur itu harus ada karena termasuk mapping pertanian kita, sumber daya pertanian kita yang mana yang bisa kita galakkan. Yang untuk padi yang mana bisa, yang untuk jagung di mana bisa, untuk singkong di mana bisa. Tidak ada lagi yang akan datang perkebunan masyarakat itu di sini jagung 2 hektar, di sini 2 hektar, di sini 2 hektar, tapi kita mau kalau tanam semuanya secara satu wilayah gitu ya, secara terintegrasi satu wilayah supaya memang jelas kalau kita mau bikin hulunya, hilirnya kita industrinya juga kita siapkan. Seperti misalnya di daerah Batu Ampar. Karena kan orang lagi cocok tanam nanas, mungkin yang akan datang akan kita tingkatkan industri nanas sampai ke pabrik-pabriknya kita siapkan juga yang akan datang ke sana. Ya, ini saya mau katakan bahwa Kutai Timur nanti ada pengwilayahan komoditas pertanian. Di Batu Ampar nanas misalnya, di daerah lain apa misalnya, sehingga orang luar ingin misalnya membeli nanas itu kalau Kutai Timur itu ke Batu Ampar. Ingin beli iwak harwan misalnya ke Moragongkal. Sehingga ada pengwilayahan komoditas seperti yang pernah digagas oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pak Amiruddin Muhammad, mantan rektor. Ini luar biasa deh. Ingin coklat ke Karangan misalnya. Jadi orang datang itu
satu langkah sudah menuju ke industri pertanian. Iya, tapi bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar ingin nanas, ingin gini. Cuman kita bikin industrinya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pasar, mencari produser gitu kan, mencari produser kebun, petani, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita ingin menggerakkan industrinya supaya semua memberikan nilai tambah dari produksi itu. Nanas misalnya, kita harus bikin pabrik selai dan lain sebagainya. Kemudian kalau singkong, kita harus punya pabrik tapioka dan sebagainya. Termasuk yang andalan kita sekarang, pisang. Pisang kenapa kita harus kirim keluar? Pisangnya harus ekspor. Kenapa kita tidak bikin pabrik tepung pisang sendiri? Sementara kita punya kawasan ekonomi khusus. Yang saya pernah baca, kawasan ekonomi khusus itu apabila ada investor menanamkan modalnya di sana, maka akan dapat potongan harga dari pemerintah, potongan pajak dari pemerintah pusat, kalau tidak salah 6% potongan pajaknya. Nah, itulah yang akan kita dorong yang akan datang. Jadi kita berharap wilayah-wilayah yang masih kosong-kosong itu ya mungkin sudah tidak ekonomis lagi kalau sawit. Karena kalau sawit udah maksimal, karena refinery-nya sudah ada di Bontang, kemudian refinery nanti sudah ada dibuat juga di Maloy, maka sawit sudah termaksimalkan. Maka yang lain lagi harus kita maksimalkan komoditas selain sawit. Nah, untuk sawit sendiri ada dua hal yang perlu digarisbawahi, bahwa sawit perusahaan sama sawit masyarakat. Kalau sawit perusahaan nggak ada masalah. Tapi sawit masyarakat yang kita harus tingkatkan nilai produksi mereka, nilai penghasilan ya. Lahannya tetap misalnya 2 hektar, cuman bagaimana dari 2 hektar itu hasilnya bisa lebih banyak. Masyarakat sawit sendiri punya kendala utama, yaitu jalanan. Akses ngambil hasil panen mereka. Kalau musim kemarau jalannya kering tapi buahnya sedikit. Kalau musim hujan, buahnya banyak, jalanannya rusak. Dan saya selaku petani sawit juga tahu bagaimana mengatasi masalah itu. Masyarakat kita butuh alat untuk memperbaiki jalanannya. Jadi kalau dianggarkan terus, anggaran desa nggak akan cukup-cukup. Dan anggaran desa kan hanya jalan porosnya, tapi jalan yang masuk ke cabang-cabang kebunnya tidak bisa dianggarkan. Maka saya punya program yang akan datang, saya akan bantu petani, tiap kelompok tani mungkin 50-100 hektar secara akumulatif ya, akan kita bantu sebuah ekskavator mini untuk masyarakat. Jadi ekskavator mini itu nanti yang tinggal masyarakat beli minyak, bayar operator, selalu secara kontinu memperbaiki jalan sawit itu. Itu kan di bidang infrastruktur pertaniannya. Dinda, apa tidak pikirkan mereka setelah panen sawit, mereka jual di perusahaan. Apa tidak ada pikiran tuh? Agar mereka juga bisa mandiri, tidak lagi menjual ke pabrik perusahaan, akan tetapi para pemilik kebun rakyat ini memiliki saham, katakanlah untuk mendirikan pabrik sendiri. Ya, saat ini masih cenderung stabil ya. Saat ini di Kutai Timur harga TBS kita masih cenderung stabil. Jadi opsi untuk membuat pabrik sendiri itu memang ada, tapi belum mengarah ke sana. Kenapa? Karena cenderung stabil. Harga dispun masih cenderung bisa dikendalikan. Tinggal nanti kami lebih intervensi untuk membuat grading yang dilakukan pabrik yang lebih dikurangin. Kan itu bisa dikomunikasikan ya. Karena beberapa hal terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini, di saat ada pabrik swasta maka marak terjadi pencurian sawit dan lain sebagainya. Seperti di Sumatera. Ya, hal-hal seperti itulah yang memang perlu dinilai. Tapi bagi saya juga kalau memang itu dinilai layak, ya saya sangat setuju kalau akan kita tingkatkan masyarakat ada bikin pabrik-pabrik mini, saya sangat setuju. Tapi tentunya berdasarkan penilaian yang kita duduk bersama untuk menilai itu ya. Iya. Nah, oke. Ini ngalor hidup kita ngomong nih. Ada satu hal lagi nih, pertanyaan netizen lagi. Kita kan pernah memiliki Perusda. Kabupaten Kutai Timur pernah memiliki Perusda. Dan akhirnya Perusda itu kan macet tuh sampai sekarang tuh. Iya. Ketika Dinda terpilih sebagai wakil bupati, apakah kira-kira Dinda akan membangkitkan kembali Perusda ini? Agar supaya gagasan-gagasan dia tadi, katakanlah seperti pabrik neras, itu bisa dikelola oleh Perusda. Atau katakanlah pabrik pembuatan tepung bisa dikelola oleh Perusda. Iya boleh. Memang saya dulu rencana begitu. Ya. Bahwa kita akan bikin, dulu kan banyak perusahaan-perusahaan yang nakal ya. Ya. Perusahaan nakal, seenaknya banting harga, tidak ikuti harga dispun dan lain sebagainya.
Saya juga gregetan. Kalau gini perusahaan kita bikin aja Prusda nih. Dulu waktu saya calon yang lalu ya. Kalau gini perusahaan kita bikin aja Prusda. Kita bikin pabrik sendiri biar harga bisa kita kendalikan. Dulu saya berpikiran begitu. Cuman sekarang kelihatannya pabrik harga sudah terkendali dengan baik. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang akan datang bisa bikin Prusda seperti dimaksud. Tapi betul-betul dengan gaya-gaya, dengan cara-cara yang betul-betul sesuai prosedural. Dulu kenapa dulu prosedural ya, prosedural. Dulu kenapa Prusda kita gagal karena tidak prosedural. Ada hal-hal yang terlewatkan. Yang seharusnya Prusda itu ditetapkan, kemudian dikasih modal, dirapatkan di DPR sebagai penyertaan modal. Dulu tidak ada penyertaan modal, jadi ngambang kemana-mana, bebas kemana-mana, pengawasannya sudah tidak jelas. Nah, untuk kebun sawit sendiri, saya pikir kalau memang memungkinkan yang akan datang bisa kita bangun melalui Prusda. Tapi dengan catatan juga Prusda tidak boleh hanya bikin pabrik. Karena syarat bikin pabrik itu juga harus punya kebun. Saat ini ya, saat di Kutai Timur bikin pabrik harus punya kebun. Jadi Prusda selain bikin pabrik juga menyiapkan lahan untuk perkebunannya. Oke, baik Bila. Terima kasih atas bincang-bincang kita di podcast OBP. Mudah-mudahan perbincangan ini tidak sampai di sini. Kita akan lanjut di perbincangan selanjutnya. Termasuk nanti saya akan mengundang juga relawan-relawan ARMY untuk bicara terkait dengan sosok ARMY sesungguhnya. Pernyataan terakhir Bila. Terkait apa yang diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Iya, hidup saya udah lengkap ya. Hidup saya sudah lengkap. Hidup saya dari susah sampai jadi pejabat, kemudian sekarang jadi masyarakat biasa lagi, kemudian nanti lagi berjuang lagi. Jadi saya dan masyarakat juga sudah tahu bagaimana Mah Yunadi. Jadi saya katakan kali ini saya maju dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Saya juga bersyukur dulu sempat kalah karena mungkin Tuhan mempersiapkan saya. Dulu saya banyak punya hobi nembak lah, mancing lah, naik trail lah, golf lah. Sejak saya kalah, semua hobi-hobi saya tinggalkan, saya fokus. Jadi dan saya tidak akan kembali pada hobi-hobi itu. Jadi mungkin kalau dulu saya menang, mungkin tidak terlalu fokus juga urusin masyarakat karena banyak hobi itu. Tapi kalau sekali ini saya menang, saya akan lebih fokus urusin masyarakat karena saya akan ganti hobi. Hobi yang dulu nembak, mancing dan sebagainya, sekarang ganti hobinya urusin masyarakat Kutai Timur. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa percayalah bahwa saya dengan Pak Ardian Sulaiman betul-betul akan berbakti, mewakafkan diri untuk membangun masyarakat Kutai Timur. Oleh karena itulah masyarakat Kutai Timur saya pikir harus sepakat untuk memenangkan ARMY karena pasangan kami inilah yang betul-betul bisa jauh lebih baik untuk pembangunan Kutai Timur yang akan datang. Oke, baik. Kutai Timur hebat. Dan jika Anda betul-betul ingin melihat Kabupaten Kutai Timur ini hebat, tidak ada jalan lain. Jangan pulang sebelum memenangkan ARMY. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.